Shalom saudaraku semuanya, kembali dalam sebuah perenungan dari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat dari ratapan pasal yang kedua. Saudaraku, membaca kitab ratapan pasal yang kedua tentu bukan suatu hal yang menyenangkan mungkin, karena nada-nadanya adalah sebuah nada-nada yang tidak menyenangkan telinga kita. Gambaran-gambaran yang dipakai dalam ratapan pasal yang kedua, gambaran-gambaran yang begitu mengerikan. Misalnya saja ketika Tuhan itu dikatakan Tuhan menghancurkan, Tuhan meremukkan, Tuhan membakar, Tuhan mencampakkan, Tuhan mematahkan, dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan kata yang dipakai itu sangat tidak nyaman buat kita. Tuhan menghancurkan, meremukkan, mematahkan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan itu digambarkan seperti itu? Kita melihat jawabannya di ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan demikian. Iya, Tuhan membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang melawan. Ayat yang kelima, Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel. Perhatikan kata-kata yang dipakai 3 kali, dipakai kata yang hampir mirip. Dia menjadi seperti seorang seteru, Tuhan menjadi seperti seorang lawan, Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Tentu saja kita tahu Tuhan itu bukan musuh kita, Tuhan bukan musuh orang Israel. Tetapi kenapa dikatakan Tuhan menjadi seperti seorang seteru? Karena kita melihat pada waktu itu umat sedang memposisikan diri untuk melawan Tuhan. Umat sedang memposisikan diri untuk menjadi seteru-seteru Allah. Mereka yang menempatkan diri mereka untuk melawan Tuhan. Dan kita tahu hanya ada 2 pilihan buat kita ketika kita hidup. Apakah kita menjadi sahabat Allah ataukah kita menjadi musuh Allah? Dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Apakah engkau mengabdi kepada Mammon atau kepada Allah yang benar? Kalau engkau mengabdi kepada Mammon, maka engkau menjadikan dirimu musuh Allah, dan sebaliknya. Kalau engkau menjadi sahabat Allah, maka itu berarti engkau harusnya hidup tidak mengabdi kepada Mammon, kepada dunia. Dengan cara yang seperti itu, kita bisa melihat diri kita. Apakah kita itu hidup sebagai sahabat-sahabat Allah yang berarti berlawanan dengan nilai-nilai dunia yang jahat? Ataukah kita hidup mengikuti keinginan-keinginan duniawi, nafsu-nafsu duniawi, dan dengan itu kita menjadi musuh-musuh Allah? Dan ini tidak bicara tentang apakah kita Kristen atau tidak. Ini tidak bicara tentang apakah kita datang ke gereja atau tidak. Karena yang menarik ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya. Tuhan membuang mezbahnya, Tuhan meninggalkan tempat kudusnya. Mezbah Tuhan itu seringkali sebagai sebuah gambaran Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Umat memberikan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan membuang mezbahnya. Yang itu berarti Tuhan gak peduli dengan penyembahan jasmaniah kita ketika hati kita melawan Dia. Tuhan gak peduli dengan bagaimana kita datang ke gereja, kita duduk di depan laptop kita, TV kita, menyaksikan ibadah online, ketika hati kita sebenarnya melawan Tuhan. Mungkin kita adalah orang-orang yang sangat rajin untuk beribadah, entah itu secara onsite ataukah online. Mungkin kita nggak pernah kehilangan momen kita untuk membaca Alkitab ataupun berdoa. Bahkan mungkin kita sering kali memberikan sumbangan-sumbangan A, B, dan C untuk membantu orang lain. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah hati kita sudah dimenangkan dan menjadi sahabat Allah? Ataukah sebenarnya ketika kita melakukan segala sesuatu itu semua kita kerjakan hanya untuk kepuasan kita sendiri, supaya kita diberkati, supaya kita dilihat orang sebagai pribadi yang baik, supaya semuanya dapat kita kontrol dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka seberapapun kita rajin kelihatannya secara eksternal jasmaniah beribadah, tetapi kita tidak menjadi umat Allah yang sejati. Kita menjadikan Allah musuh kita, karena yang ada di depan kita, yang kita nantikan adalah kenikmatan, kesuksesan, berkat buat kita, dan Allah hanya kita manipulasi untuk kesenangan kita. Kita tidak menjadi sahabat Allah ketika itu terjadi. Kita menjadikan Allah musuh kita. Maka sekali lagi, mari kita evaluasi hati kita. Mari kita kembali menilik hati kita yang terdalam. Apakah selama ini ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah, umat Allah, ataukah sebenarnya kita hanya melabeli diri sebagai orang Kristen, padahal melalui
kegiatan-kegiatan kita, hidup kita, hati kita melawan dia. Kita menjadi musuh-musuh Allah. Dan ini diperparah dengan ayat yang ke-14 yang dikatakan, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan kau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Ada pemberita-pemberita yang hanya memberitakan dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahan guna memulihkan kembali kondisinya. Saudaraku, ada banyak pemberita-pemberita yang hanya memberitakan berita-berita yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati, tetapi tidak membawa kepada kebenaran, tetapi tidak membawa kepada pertobatan. Itu seperti seorang dokter yang ketika dia memeriksa kita, dia tahu kita terkena COVID-19, tetapi dia tidak memberikan kita warning, dia tidak mengobati kita, tetapi justru dia katakan, oh nggak apa-apa, kamu itu sehat, nggak ada apa-apa, nggak ada virus, keluar saja beraktivitas seperti biasa, bertemu dengan keluargamu, bertemu dengan kolega kerjamu, dan kita tahu hal itu tidak akan membawa kepada suatu hal yang baik. Kita mungkin saja bisa menulari orang lain, dan itu bisa membawa kematian bagi diri kita maupun juga orang lain. Resikonya terlalu besar. Saat ini ada banyak orang yang berusaha berlomba mencari sebuah alarm warning, misalnya sedang tsunami, itu memperingatkan kita ketika ada bahaya tsunami, ada gejala tsunami. Setidaknya orang-orang yang ada di sekitar pantai, mereka bisa lari, mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Dan ketika mereka mendengar alarm tsunami, sangat mungkin itu tidak nyaman. Mereka kehilangan waktu liburan mereka, mereka kehilangan waktu santai mereka, mereka kehilangan momen selfie yang terbaik dari mereka. Tetapi pertanyaannya, kita lebih pilih mana? Kehilangan waktu selfie kita atau kehilangan nyawa kita? Di dalam sebuah gambaran seperti itu kita bisa melihat apakah yang kita cari hanya sebuah berita-berita yang menyenangkan telinga kita, sebuah berita-berita yang menyenangkan hati kita, untuk kita diberkati, untuk kita menjadi seorang yang nyaman, tetapi dia tidak memberitakan kebenaran, tidak memberitakan kebenaran yang memaksa kita untuk mengevaluasi hati kita, yang memaksa kita untuk membongkar berhala dalam hati kita, dan kemudian mengarahkan kita kembali untuk bertobat menyembah pada Allah yang benar dengan cara yang benar. Saudaraku, saat ini kita ada dalam sebuah kondisi di mana kita bisa memilih channel gereja dengan gampang. Ada banyak ibadah online, ibadah streaming, ibadah yang rekaman di YouTube dan lain sebagainya. Apakah kita cenderung untuk memilih pemberita-pemberita yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati, ataukah kita memilih berita-berita yang mengandung kebenaran di sana, yang memberitakan kebenaran sekalipun itu menyakitkan buat kita? Kebenaran itu mungkin menyakitkan, tapi kita tahu itu menyembuhkan. Mari kita evaluasi seperti apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Berita-berita apa yang kita ingin dengar? Apakah berita-berita yang menina-bubukkan kita, yang kemudian membawa kita tanpa sadar mengambil posisi sebagai musuh Allah? Ataukah berita-berita yang menyentak kita, yang menampar kita, menyadarkan kita bahwa posisi kita sudah melawan Allah dan waktunya sekarang untuk berbalik kepada Allah yang benar? Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, tolong Tuhan kirik hati kami. Tuhan, evaluasi hati kami. Di mana posisi kami sekarang saat ini? Apakah kami sudah menjadi sahabat-sahabat Allah yang benar, umat-umat Allah yang benar? Ataukah kami melalui sikap hidup kami, melalui preferensi hidup kami sudah menjadi musuh Allah? Dan itu terlihat dari bagaimana kami menginginkan berita-berita yang masuk ke dalam diri kami. Jangan biarkan kami terlena dengan berita-berita yang nampaknya menyenangkan telinga, menyenangkan hati, tetapi tidak membawa kepada kebenaran. Tuhan, berikan kami keberanian, kerelaan hati untuk dibentuk, bahkan mungkin ketika berita-berita kebenaran itu tidak menyenangkan kami dievaluasi, hati kami dibongkar, tetapi itu sekalipun gak nyaman, kami tahu itu baik buat kami, menyadarkan kami di mana posisi hati kami, dan membalikkan kami untuk menjadi sahabat-sahabat Allah yang benar. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan kami senantiasa. Dan namamu berdoa. Amin. Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa. Solidium.